Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Hari ini kita berjumpa kembali di KBM Online. Senang sekali Ibu rasanya kali ini dapat membagikan materi bahasa Indonesia. Kali ini materi kita yaitu mendalami puisi. Ya. Baiklah, sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu akan menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan kondisi sehat, ya, walafiat, walaupun kalian ada di tengah pandemi COVID-19. Ya, stay at home dan jaga kesehatan dan selalu jaga kebersihan. Baiklah, untuk kali ini, ya, hari ini kita apa saja yang akan kita pelajari dalam KBN Online kali ini, ya? Yaitu yang pertama, yaitu nanti kita akan belajar menentukan suasana puisi, yang kedua menentukan tema puisi, dan yang ketiga menentukan makna puisi, serta keempat adalah bagaimana kita mempunyai teknik dalam membaca puisi. Baiklah, kalian pasti pernah mendengar sebuah pembacaan puisi. Kalian juga pasti pernah membaca sebuah puisi. Bagaimana kesan kalian ketika membaca maupun mendengar pembacaan puisi? Tentu sebagai pendengar tidak hanya mendengarkan saja kan, namun juga kalian bisa mengidentifikasi unsur pada puisi tersebut. Nah, untuk materi pertama yaitu kita akan menentukan suasana puisi. Pernahkah kalian membaca sebuah puisi yang membuat perasaan Anda tersentuh, terenyuh, dan menyimpan kesan yang mendalam? Misalnya saja, sebuah puisi romantis yang membuat hatimu berbunga-bunga, dan sebuah puisi perjuangan yang membangkitkan rasa nasionalisme dalam jiwamu, atau sebuah puisi religi yang mengingatkanmu akan kuasa Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan suasana. Ya, ini keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Dapat dikatakan pula bahwa suasana itu merupakan dampak psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembacanya. Nah, itu tadi tentang suasana ya anak-anakku semuanya. Nah, kali ini Ibu akan membacakan sebuah puisi. Ini sebuah puisi karya Ibu, ya, karya Bu Ida, yaitu yang berjudul Rindu Ibu. Ibu harap nanti kalian dapat merasakan suasana dari puisi ini saat Ibu membacakan puisi ini. Oke, kita mulai ya. Rindu Ibu. Kepadamu, Ibu. Ibu, malam ini gerimis di sini. Ku dengar tetesannya diteritis, mengiris hati. Ibu, malam ini aku rindu belaimu, belai tanganmu yang halus, sehalus angin yang berhembus. Ibu, malam ini aku termangu, memadu ragu tanpa lagumu yang mengalun sendu. Ibu, malam ini aku pinta doamu di laut sajadahmu yang terurai air matamu di tengah sujud tahajudmu. Ibu, malam ini aku mau agar aku masih ada dalam degup jantungmu serta dalam dekat kalbumu. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi puisi Rindu Ibu. Mudah-mudahan kalian semua sudah bisa merasakan suasana yang ada di dalam puisi yang sudah Ibu bacakan tadi. Ya, itu sebagai latihan kalian di dalam menentukan suasana yang ada di dalam sebuah puisi. Itu tadi materi pertama. Dan yang materi yang kedua yaitu kalian belajar menentukan
tema puisi. Apa sih tema itu? Tema merupakan gagasan pokok yang dituangkan oleh penyair dalam bait-bait puisinya. Tema berasal dari berbagai masalah atau peristiwa di sekitar kehidupan penyair. Tema adalah langkah dasar penyair dalam menyusun puisinya. Tema atau tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Nah, di sini tema juga sangat menentukan pilihan kata yang akan digunakan oleh penyair tersebut. Nah, itu tadi tentang apa yang dimaksud dengan tema, ya. Nah, di dalam tema ini bermacam-macam. Ada tema cinta, tema kasih sayang, puisi yang bertemakan kepahlawanan, persahabatan, dan banyak lagi, ya, tema-tema di dalam puisi. Tinggal kalian nanti akan memilih tema yang seperti apa. Oke, yang ketiga yaitu kalian belajar menentukan makna puisi, ya. Apa makna itu? Makna puisi adalah isi yang tersirat di dalam puisi. Untuk menemukan isi puisi, kalian harus membaca puisi dengan saksama dan memahami simbol atau lambang dari puisi tersebut, ya. Paham kan yang dimaksud dengan lambang? Ya, lambang-lambang, karena dalam bahasa puisi itu menggunakan bahasa perlambang agar itu puisinya itu terlihat bagus kata-katanya. Nah, seperti binatang bisa dijadikan lambang, misalnya Garuda, ya, itu lambang keperkasaan. Merpati itu adalah lambang persahabatan, kesetiaan, ya, dan lain sebagainya. Warna putih, ya, itu lambang kesucian. Merah berani, ya, hitam lambang duka, dan lain sebagainya. Itulah tentang lambang. Dan yang keempat, ya, yang terakhir, tanpa terasa materi kita sudah sampai materi yang keempat, yaitu bagaimana teknik kita di dalam membaca puisi, ya. Mendemonstrasikan puisi atau mendeklamasikan puisi di atas panggung tentu sudah menjadi hal yang biasa yang kalian lihat. Seorang pembaca puisi yang bagus harus mampu menjiwai puisi yang dibacakan, ya. Hal ini akan membuat pendengar bisa merasakan suasana puisi dan mampu menangkap makna puisi tersebut. Hal itu akan bisa tercapai ketika pembaca puisi tidak hanya mengandalkan permainan vokal, tapi juga harus perhatikan ekspresi, intonasi, dan gerakan tubuh saat membaca puisi. Nah, pada bagian ini kamu akan belajar bagaimana membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. Nah, apa saja yang harus diperhatikan saat membaca puisi? Yang pertama yaitu rima dan irama, artikulasi, ekspresi, dan pernafasan. Tapi juga ada lagi yang harus diperhatikan selain keempat tadi, yaitu penampilan. Vokal itu harus lantang, tapi bukan mesti harus lantang, tergantung, ya. Bisa lirih, bisa merayu, bisa sedih, tapi vokal itu harus bisa didengar oleh pendengarnya. Itu bukan berarti lirih terus tidak terdengar, ya. Terus serta ekspresi di sini. Ekspresi itu meliputi gestur, mimik, ya, terus gerak tubuh, ekspresi wajah, seperti itu. Harus disesuaikan dengan makna atau isi puisi tersebut. Dan yang terakhir adalah intonasi, ya. Ini berhubungan dengan rima dan irama tadi, naik turunnya nada, ya, lemah lembutnya, keras lemah kerasnya pengucapan dalam suatu kata. Nah, anak-anakku, di dalam berpuisi, ya, sebelum kita tampil membacakan puisi secara utuh, ada baiknya kita kan belajar dulu, ya. Nah, bagaimana belajar? Teknik-teknik belajarnya itu bagaimana? Yaitu yang pertama, kita harus membaca puisi di dalam hati. Jadi puisi itu, teks puisi itu kita baca di dalam hati secara berulang-ulang. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar kita lebih memahami tentang puisi tersebut.
walaupun di dalam penampilan kita nanti tetap membawa teks, tapi teks itu bukan berarti menjadi satu-satunya. Ini kita harus punya modal dulu, yaitu paham dulu dengan puisi yang akan kita bacakan. Yang kedua yaitu di dalam berlatih teks puisi itu kita beri ciri atau tanda, kita beri tanda bagian-bagian tertentu. Misalnya kita beri tanda jeda, ya, jeda pendek yaitu dengan tanda garis miring 1 dan jeda panjang yaitu dengan garis miring 2. Apa yang dimaksud jeda pendek dan jeda panjang? Nah, jeda pendek di sini misalnya saat koma gitu, ya, koma gitu kita bisa di dalam menarik nafas itu pendek, dan saat jeda panjang kita bisa menarik nafas yang panjang untuk melanjutkan kalimat dalam puisi selanjutnya. Dan yang ketiga, kita harus memahami suasana, ya, menghayati tema dan makna puisinya seperti apa yang sudah kita pelajari tadi. Dan yang terakhir yaitu menghayati suasana tema, makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang kita baca. Nah, itu tadi anak-anakku materi kita pada hari ini, yaitu mendalami sebuah puisi. Baiklah anak-anakku, berhubung materi sudah Ibu sampaikan secara lengkap, akan Ibu akhiri. Tapi sebelumnya Ibu akan mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti materi kali ini. Mudah-mudahan nanti kita akan berjumpa lagi di materi yang selanjutnya yang mungkin lebih asik lagi. Ya, senang kan belajar bahasa Indonesia? Asik kan belajar bahasa Indonesia? Nah,